Bagaimana sih proses sebuah branding dilakukan, khususnya buat Anda yang ingin membranding diri Anda sendiri, dan apa step-stepnya, langkah-langkahnya sehingga Anda bisa membranding diri Anda sendiri, Bapak Ibu, di zaman ini. Ya, di dalam video kali ini kita akan membahas langkah-langkah di dalam membangun branding diri. Halo, kembali lagi bersama saya Hendy Lianto, dan di dalam sesi kali ini tadi kita sudah mention, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana proses di dalam membuat sebuah branding diri. Nah, Bapak Ibu semua, membangun branding khususnya diri Anda sendiri itu memerlukan waktu, takes time untuk Anda bisa membangun branding diri. Tidak ada yang namanya jalan pintas atau waktu yang singkat untuk membranding diri. Terkadang kita malah malas untuk membranding karena apa? Yaitu perlu waktu yang lama. Kita cenderung ingin singkat ya Bapak Ibu, dan itu tidak bisa karena branding adalah sebuah perjalanan untuk Anda dikenal oleh banyak orang Bapak Ibu. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang 5 langkah bagaimana Anda bisa membranding diri Bapak Ibu semua. Anda sudah siap kan Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah bagaimana kita harus memilih yang namanya channel. C yang pertama, ya, kita memilih media. Di zaman dulu Bapak Ibu, media itu bisa berupa televisi, koran, billboard, dan lain-lain Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, masalahnya itu perlu biaya yang begitu mahal, begitu besar, sehingga di zaman sekarang sudah tidak relevan. Nah, zaman sekarang yang bagus untuk membranding diri Bapak Ibu semua adalah melalui media yang gratis yang Anda semua saya yakin sudah tahu, yaitu yang kita sebut dengan sosial media. Bapak Ibu, sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok itu adalah suatu media untuk membranding diri, termasuk mungkin sosial media chatting seperti WhatsApp atau Line. Ya, Anda bisa membranding diri Anda di sana Bapak Ibu, dikenal banyak orang, dikenal calon-calon pelanggan, customer, dan nasabah Anda melalui yang namanya media sosial. Zaman sekarang saya sarankan Anda bisa menggunakan yang namanya Instagram, atau buat Anda yang memberanikan diri yang lebih dinamis, Anda gunakan TikTok Bapak Ibu. Saya pun masih belajar menggunakan TikTok saat ini karena ini sebuah media yang baru. Tapi ini media yang gratis, bisa Anda pakai. Jadi Anda tentukan ya Anda mau membranding diri Anda di sosial media yang mana, channel Bapak Ibu. Yang kedua adalah Anda harus punya clarity. Clarity adalah sebuah kejelasan. Bapak Ibu, kalau Anda tidak jelas, Anda tidak bisa dikenal oleh banyak orang sebagai siapa, berbahaya sekali. Perlu suatu kejelasan Anda ingin dikenal sebagai siapa. Seperti saya dikenal sebagai seorang champion, motivator, dan coach. Ya, bergerak di bidang training, ya, pengembangan diri, public speaking, marketing, sales, leadership. Orang mengenal kita siapa. Nah, Anda ingin dikenal sebagai siapa? Anda dikenal sebagai koki kah? Chef? Anda dikenal sebagai seorang pengusaha kah? Anda ingin dikenal sebagai seorang dokter kah? Anda ingin dikenal sebagai seorang insurance agent atau leader di sebuah perusahaan MLM, konsultan keuangan, apapun itu Bapak Ibu, harus ada clarity, kejelasan di dalam status Anda. Makanya di dalam postingan-postingan Anda nanti Bapak Ibu jangan ngalor ngidul. Kalau memang Anda bergerak di bidang restoran, kuliner, posting yang sesuai dengan kuliner. Jangan tiba-tiba dari kuliner, tiba-tiba terus akhirnya jualan masker. Tiba-tiba mungkin jualan alat-alat kesehatan, Bapak Ibu. Nggak nyambung banget. Ya, jadi harus ada kejelasan, juga kejelasan di dalam status Anda. Sebagai apa Anda ingin dikenal, di dalam caption Anda, status di atas, biasanya di bawah nama Anda, Bapak Ibu. Ya, nah itu perlu Anda jelaskan. Nah, jadi clarity itu penting sekali. Yang ketiga adalah harus connect. Connect artinya Anda harus mempertimbangkan siapa segmentasi market yang Anda ingin kejar. Apakah Anda ingin mengejar semua market? Bisa jadi. Contohnya mungkin sebuah produk asuransi. Bisa jadi itu untuk semua orang. Betul nggak Bapak Ibu? Karena asuransi dari bayi sampai dewasa pun bisa. Jadi itu bagus marketnya. Seluruhnya bisa. Tetapi ada beberapa produk yang mungkin Anda jual, target marketnya mungkin milenial. Nah, gaya bahasanya juga harus disesuaikan Bapak Ibu. Anda harus pakai gaya bahasa yang gaul zaman sekarang. Guys, apa kabar? Misalkan gitu ya. Nah, sekarang gimana hari? Ya, baikkah semuanya gitu? Lancarkah? Bapak Ibu pakai gua lu, it's okay. Bapak Ibu ya, kalau kita mengejar milenial supaya lebih dekat. Kalau mengejar target marketnya adalah misalkan Anda ingin menjual susu bayi, perlengkapan bayi. Tentunya yang ditarget bukan bayinya, tapi adalah biasanya orang tuanya, khususnya adalah ibunya. Nah, ibunya berarti Anda harus pakai bahasa apa? Bunda. Apa kabar Bun? Ya, apa kabar Mams? Hari ini sehatkah? Bagaimana anak Anda?
Sudahkah diberikan asupan nutrisi yang sehat, dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi segmentasi target market, gaya bahasa, caption Anda juga mesti jelas Bapak Ibu. Ya, kalau yang target marketnya luas, itu boleh pakai kata Anda, teman-teman, Bapak Ibu silahkan. Jadi pilihlah, connect dengan yang tepatnya, segmentasikan Bapak Ibu Anda ada di mana produk dan jasa Anda Bapak Ibu. Nah, yang keempat ini biasanya yang cukup berat, yang kita sebut biasanya dengan konten. Konten Anda harus berpikir keras, biasanya susah Pak Hendy untuk bangun konten. Apalagi katanya di dalam Instagram tipsnya adalah setiap hari Anda harus posting di awal. Supaya apa? Dikenal, membranding ya Bapak Ibu. Nah, konten Bapak Ibu Anda nggak usah terlalu pusing untuk di awal. Bisa pemikiran Anda dicurahkan, tapi kalau pemikiran itu terbatas bisa menggunakan konsep ATM. Amati, tiru, modifikasi. Benar nggak? Anda lihat dari orang lain tapi jangan dijiplak. Kalaupun dijiplak, Bapak Ibu sertakan dari mana Anda dapat gambar ini atau artikel ini, silahkan kita saling bantu. Tetapi buat Anda yang lebih baik lagi, ya, saran saya adalah jangan 100% ditiru habis, diplagiat, jangan. Kita ATM Bapak Ibu. Anda tulis sendiri, ya Anda bahasakan sendiri, pakai Canva, ya Bapak Ibu ya, aplikasi Canva untuk Anda bisa meng-create ide Anda sendiri, tapi intinya sama, maka ATM nggak masalah, ya jadilah diri Anda sendiri Bapak Ibu, buatlah konten. Nah Bapak Ibu, konten banyak, biasanya di dalam training saya, personal branding karisma, kita membangun ada lebih daripada 5 jenis konten, bahkan bisa 8, bisa 10 jenis konten Bapak Ibu. Nah konten biasanya yang berhubungan dengan apa? Edukasi. Bagus sekali Anda memberi edukasi ya, bagaimana misalkan cara mengatur keuangan yang baik, bagaimana cara memasak misalkan nasi yang baik, bagaimana cara memasak nasi goreng yang baik, bagaimana misalkan Bapak Ibu mengatur pola hidup sehat. Itu edukasi Bapak Ibu, Anda bisa kasih postingan itu. Jadi jangan di dalam setiap postingan Anda jual produk suplemen Anda jangan di dalam setiap postingan jual asuransi Anda, di dalam setiap postingan Anda jual produk jasa Anda apapun itu, misalkan makanannya apa, jangan. Kita kasih lihat prosesnya, edukasi Bapak Ibu masyarakat kita. Yang kedua adalah bisa memberikan informasi update terkini di seputar bidang Anda. Silahkan Bapak Ibu semua ya. Misalkan ada rumah sakit terbaru di kota A, misalkan ada informasi kegunaan salmon itu apa sih secara umum, misalkan Bapak Ibu. Ini itu informasi ya. Ya, edukasi juga termasuk di dalamnya. Berikutnya bisa juga dengan kontribusi Bapak Ibu. Anda memberikan sumbangan kepada panti asuhan, mungkin membagikan 1000 bungkus nasi kepada ojol di jalan. Anda boleh video, bukan untuk sombong, tapi membranding diri Anda dan produk Anda, membranding perusahaan Anda Bapak Ibu. Silakan, tapi dirinya yang pentingnya Anda di branding di situ Bapak Ibu. Itu yang namanya adalah kontribusi. Bisa juga dengan aktualisasi diri. Ya, ada keberhasilan tertentu, misalkan Anda di bidang asuransi, MLM, properti, silakan Anda bisa cetak kesuksesan, nah di posting kesuksesan itu Bapak Ibu ya. Kesuksesan itu berguna loh Bapak Ibu untuk menjadi testimoni, dikenal lebih banyak orang, Anda berguna buat banyak orang. Nah banyak cara-cara lain Bapak Ibu di dalam kita memposting konten, banyak sekali. Anda bisa googling dan YouTube, bisa juga menghadiri kelas-kelas dan training-training saya Bapak Ibu untuk bisa lebih jauh. Dan yang terakhir yang paling susah biasanya adalah C yang kelima, konsisten. Nah, konsisten perlu suatu daya juang, perlu impian yang besar, perlu kerja keras untuk Anda mengejar. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Anda memiliki why yang kuat, Anda pasti bisa membangun konten yang terus berkesinambungan. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Considerlah untuk bisa subscribe di channel saya, share Bapak Ibu apabila ada suatu manfaat yang berguna buat Anda, kepada tim Anda, kepada relasi keluarga Anda. Silakan bagikan pesan ini sehingga mereka pun berkembang secara branding untuk diri mereka sendiri. Bapak Ibu, sukses buat Anda semua. Sampai jumpa di dalam video-video berikutnya.